Pak Ustadz coba buat buka itu pintu kamar kan, cek, tapi nggak bisa. Sampai akhirnya dia minta tolong nih ke Pak Terjo buat dobrak itu pintu. Dan pas itu pintu didobrak, brak! Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini seperti biasa selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Gue lupa intro gue, anjir. Oh ya, selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan urusan-urusannya. Oke, kita balik lagi di cerita Ngunduh Jiwo by Restu Wiraatmaja. Kalau di part sebelumnya atau di part 2, akhirnya kita tahu nih kenapa itu jenazah kok badannya meringkuk dan gak bisa buat dilurusin. Ternyata itu ada kaitannya sama sesuatu yang jahat yang dilakuin sama seseorang di desa Tejo Kromo. Dan Bu Sumi dapat tamu gak diundang nih. Malamnya setelah mandiin jenazah itu. Siapa lagi kalau bukan, ya jenazah yang tadi pagi dia mandiin. Lalu sekarang Bu Sumi dan Pak Sumardi ini, suaminya ini, mesti menguak. Apa yang terjadi di desa itu dan siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? Oke lah, mereka mulai itu kan tanyain ke warga satu, tapi gak ada dari mereka yang tahu. Sampai akhirnya mereka datang nih ke satu perempuan tua yang lagi nyapu tuh halaman. Namanya adalah Mbah Sur. Dan usut punya usut, ternyata Mbah Sur ini adalah ibunya korban pertama dari si pelaku ilmu hitam itu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Bisakah Bu Sumi dan Pak Sumardi membongkar semuanya? Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Aku minta satu hal, Nak. Tolong hentikan praktik pernikahan ini. Selamatkan korban terakhir dan keluarganya. Sebentar lagi bulan pernikahan tiba. Gimana caranya, Mbah? Kalian harus bunuh inangnya. Bunda Melati, Bagus, sama satu orang misterius itu udah lama pergi dari rumahnya Bu Sri. Dan Bu Sri terkapar tuh di atas kasur. Dan di situ dia sadar kalau pernikahan anaknya sama sosok laki-laki yang namanya Bagus ini gak bakal berjalan mulus. Dia rebahan aja tuh kan sambil mikirin apa yang mesti dilakuin selanjutnya nih buat nyelamatin Dini. Cuma dua benda tuh yang terngiang-ngiang di kepalanya. Sisir sama Melati. Pelan-pelan dia coba bangkit tuh dari kasur kan. Sambil nahan sakit. Iya, sakit. Bu Sri ini kepalanya luka. Begitu juga lehernya. Gara-gara demit manten itu. Untung kayak Mbah Sur. Dia selamat. Nggak tahu ya, kenapa sih demit manten itu nggak ngehabisin dia. Cuma satu nih yang Bu Sri mesti lakuin sekarang. Dia mau bakar itu sisir sama kembang melati. Waktu itu udah sore. Sambil megangin lehernya gitu, Bu Sri turun nih dari kasur. Rencananya pengen keluar terus pergi nih ke kamarnya Dini. Nah, pas Bu Sri buka pintu kamarnya kan, set. Kaget dia di situ. Karena di ruang tamu udah ada dua perempuan asing yang duduk di sana. Dua perempuan itu langsung nundukin kepalanya kayak semacam penghormatan gitulah ke Bu Sri. Sontak Bu Sri nanya ke mereka. Siapa kalian? Saya perias pengantin yang ditugaskan oleh Bunda Melati untuk membawa anak ibu ke tempat kami. Sudah 2 hari dia tidak mampir. Kami mau lihat mukanya yang cantik
Dan mau kita sesuaikan lagi riasan yang kami sandingkan untuk pesta pernikahan nanti. Tidak, saya tidak menyetujui pernikahan ini. Nggak dengar Bu Sri ngomong kayak gitu. Bi Imah sama anak itu si Cici cuma senyum. Dan di situ mereka adu mulut, adu cekcok, adu argumen. Dan Bu Sri ini tetap kekeh gitu loh. Nggak mau nikahin anaknya ini ke si Bagus. Karena dia yakin betul kalau orang tuanya Bagus ini cuma memperalat keluarganya aja. Dan ngejadiin Dini sebagai tumbal mereka. Mereka debat terus tuh sampai memuncak. Dan akhirnya Bu Sri minta Bi Imah sama Cici buat angkat kaki. Sampai dia timpukin itu kan si Bi Imah sama Cici pakai sapu, pakai semuanya lah yang ada di sekitaran. Karena nggak terima digituin, Bi Imah marah di situ. Dia ngancam Bu Sri tuh kalau dia bakal bikin Bu Sri ini menderita sampai mati. Diancam kayak gitu. Bu Sri justru ngelawan. Dia sama sekali nggak takut buat menderita asalkan anak si Dini itu bisa selamat. Akhirnya Bi Imah sama Cici pergi tuh. Karena takut jadi perhatian warga-warga sekitar kan. Pergi tuh mereka ninggalin rumahnya Bu Sri. Tapi beberapa langkah mereka keluar nih dari pintu depan. Bu Sri juga keluar tuh sambil teriak-teriak. Kalian semua pengabdi setan. Kalian semua sengaja jadiin anakku korban pesugihan. Pergi kalian dari sini. Lagi-lagi Bi Imah sama Cici cuma senyum di situ. Senyum yang bisa dibilang sinis gitu loh kayak gini. Kayak seakan-akan tuh kayak bilang, awas lu ya, lihat aja nanti. Ya udah kan, abis dua perempuan itu pergi. Tiba-tiba Bu Sri ini ngerasa kalau kepalanya tuh sakit banget. Begitu juga sama lehernya. Dia cuma bisa duduk aja tuh senderan di pintu rumah. Sambil nungguin suami sama anaknya pulang. Gak lama kemudian pulang nih Pak Terjo sama Dini. Dan mereka berdua kaget. Ngelihat Bu Sri yang udah senderan tuh di pintu rumah. Rambutnya acak-acakan. Terus lehernya luka. Sontak Pak Terjo nanya, Bu, ibu kenapa? Bu Sri cuma nangis di situ. Dia pelukin tuh suami sama anaknya. Sekarang giliran Dini ini yang nanya. Leher ibu kenapa? Demit manten itu ada di rumah kita. Mereka berniat numbalin kamu dan menjadikan kamu wadah. Wadah? Di depan rumah itu, Bu Sri ngeliat banyak banget itu kembang melati berserakan di tanah. Dia terus ambilin itu kembang melati dan dia tunjukin ke Dini. Ini masalahnya. Perias pengantin itu sudah menjebak kita. Dia mau bunuh ibu pakai ini. Dini cuma diem di situ. Gak lama kemudian dia ambil bunga itu. Dan di situ dia kayak kehipnotis gitu. Buat makan itu bunga. Dia nelen ludah tuh kayak udah kayak orang yang ngiler gitu kelaparan. Dini bilang, ini makananku Bu. Dini terus ngebuka mulutnya lebar-lebar dia. Pengen masukin ini kembang melati ke mulutnya. Tapi Bu Sri langsung ambil itu kembang melati dan dia buang. Bu Sri bilang, jangan kamu makan bunga ini. Ini harus dibakar. Sisir yang kamu pakai juga harus dibakar. Gara-gara ini leher ibu luka. Pak Terjo sama Dini cuma diem aja tuh ngeliatin Bu Sri yang udah emosi banget tuh sambil nginjek-nginjekin itu bunga melati. Mereka berdua masih belum paham kenapa Bu Sri kayak gini. Secara mereka kan seharian tuh di sawah. Habis nginjek-nginjek bunga melati itu, tiba-tiba Bu Sri ini oleng. Dan dia jatuh tuh ke lantai, pingsan. Pak Terjo langsung angkat badan istrinya itu. Ngebawa dia masuk ke dalam kamar. Sedangkan Dini, dia masih aja tuh di depan rumah. Ngeliatin bunga melati yang tadi diinjek-injek sama ibunya. Nah, di situ Dini lagi-lagi kayak orang yang kerasukan. Dia ambil itu melati-melati yang berserakan. Terus dia makan-makanin tuh kayak orang gak makan 3 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak terasa udah masuk maghrib. Warga-warga desa Wongso pada masuk tuh ke rumah masing-masing. Keadaan Bu Sri udah agak baikan. Beliau udah sadar. Dan di situ Pak Terjo mutusin buat manggil salah satu ustadz. Ya, yang tinggalnya itu nggak jauh lah dari desa itu. Katanya ustadz ini itu pernah ngobatin orang-orang yang emang ngalamin gangguan-gangguan persis kayak yang Bu Sri alamin. Singkat cerita, datanglah nih si ustadz kan. Dan baru aja nih ustadz masuk ke dalam rumahnya Bu Sri. Di situ dia udah ngerasain kayak ada yang beda.
Menurut dia, Bu Sri ngalamin gangguan gaib itu mungkin dari sesuatu yang ada di sekitaran rumahnya. Ustadz itu nanya, sudah berapa lama teror ini terjadi? Kira-kira sudah hampir 2 hari ini, Ustadz. Apa sebelumnya pernah ada orang asing yang masuk rumah ini selama 2 hari kemarin? Pak Terjo cuma diem tuh. Karena dia sama sekali nggak tahu. Secara ya dia seharian kan tuh di sawah. Dan di sini si Dini, dia cuma ngeliatin aja tuh Ustadz itu kan sambil terus makanin kembang melati yang sekarang dia taruh tuh di mangkok kecil. Gini ya gini. Ustadz itu terus ngedeketin Dini nih, yang tatapannya itu udah kosong. Dia perhatiin tuh Dini kan dari atas ke bawah gini. Terus dia tanya nih ke Pak Terjo. Sudah berapa lama anakmu makan melati ini, Pak? Sudah 2 hari, Pak. Siapa yang suruh dia makan melati ini? Anu, Pak, itu perintah dari calon mertuanya. Katanya melati ini dikasih sama perias pengantin yang nanti merias Dini di hari pernikahan. Calon pengantin ya. Ustadz itu terus natap mukanya Dini tuh kan. Tetap gini. Sampai akhirnya tiba-tiba dia istighfar. Astagfirullah. Kenapa, Ustadz? Aku tahu sumber masalah ini. Si Ustadz terus minta nih ke Pak Terjo buat ngebawain 1 gelas air. Dan langsung gercep lah tuh kan Pak Terjo. Pergi dia tuh ke dapur. Abis Pak Terjo ambil air, dia kasih lah tuh ke si Ustadz. Dan Ustadznya bilang, Dia bukan orang yang pertama, Pak. Maksudnya, Tat, nanti Bapak tahu sendiri setelah saya cipratan air ini ke mukanya. Tapi sebelum itu, tolong tutup kamar istri Bapak. Pak Terjo langsung turutin tuh perintah si Ustadz. Dia tutup kamar istrinya tuh kan. Dia bener-bener gak tahu nih. Ini Ustadz mau ngapain kok sampai mesti nutup kamarnya Bu Sri. Ustadz itu terus baca-baca sesuatu ke air tadi. Kayak doa-doa khusus ya yang biasa dipakai buat ngeruqyah orang. Abis dia bacain doa gitu, dia cipratin air itu kan ke mukanya Dini. Tas, tas, tas. Dan tiba-tiba, lampu mati. Mendadak rumah itu jadi sunyi. Dan angin tiba-tiba berhembus kenceng banget. Kedengeran juga nih suara-suara aneh dari luar. Terus Dini yang tadinya dia natap kosong ke arah Ustadz itu, sekarang dia nunduk gini ke bawah. Tapi Ustadz itu tetap tenang. Dia kayaknya tahu kalau sekarang Dini udah bukan dia lagi. Tapi udah jadi orang yang bener-bener beda. Ustadz itu terus mulai ngajak ngomong nih. Sosok yang udah ngerasukin si Dini tadi. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi, Rahayu. Apa maumu, Ustadz? Aku mau kamu keluar dari badan ini dan balik ke tuanmu. Kamu tahu bulan manten. Bulan di mana semua pengantin di desa ini terikat. Apa maumu? Pak Terjo cuma diem aja di situ. Dia kelihatan kaget banget. Nggak nyangka kalau anaknya ini kerasukan. Ditanya kayak gitu, urat-urat di tangannya Dini langsung keluar semua tuh. Gak lama dia cengkram itu lehernya si Ustadz dan dia bilang, Jangan ikut campur sama urusanku. Jangan ganggu ritualku. sosok yang udah ngerasukin Dini ini ngancem-ngancem si Ustadz itu. Tapi Ustadz itu tetap tenang. Dia terus tuh zikir sambil nyoba buat nahan tangannya Dini. Terakhir, sosok yang ngerasukin Dini itu bilang lagi, jangan ambil tumbalku. Pas sosok yang ngerasukin Dini itu bilang, tumbal, Pak Terjo langsung kaget. Dia baru sadar kalau anaknya itu udah ditandain. Pak Terjo nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Dia cuma bisa minta ke si Ustadz nih, buat nyadarin Dini secepatnya. Tapi pas Ustadz nih mau ngeluarin sosok yang masuk ke badan Dini, tiba-tiba ada bayangan hitam tuh yang keluar dari badan Dini terus masuk ke kamarnya Bu Sri. Pintu yang tadinya ketutup kebuka, kenceng banget. Pas si Ustadz itu mau ngejar, pintu yang tadinya kebuka
Brak, nutup lagi tuh sendiri. Gak lama, dak, lampu nyala lagi. Dan Dini udah pingsan di situ. Tapi ada yang gak beres nih. Dari dalam kamarnya Bu Sri. Pertama, mereka berdua angkat tuh si Dini. Terus mereka bawa dia ke kamar. Habis itu, mereka balik lagi nih ke kamarnya Bu Sri. Di depan pintu kamarnya Bu Sri, mereka berdua ini kayak ngedenger. Kayak ada pergerakan. Gak tahu apa yang Bu Sri lakuin di dalam kamar itu. Dan bener aja, gak lama kemudian kedengeran suara minta tolong nih dari dalam kamar itu. Tolong, Pak Ustadz coba buat buka itu pintu kamar kan, cek. Tapi gak bisa. Sampai akhirnya dia minta tolong nih ke Pak Terjo buat dobrak itu pintu. Dan pas itu pintu didobrak, brak! Mereka berdua ngeliat Bu Sri lagi ngebuka pakaiannya dan ngegarukin sekujur semua badan itu sampai pada luka-luka itu kulitnya. Langsung istighfar lah kan, astagfirullah. Pak Terjo disitu langsung makein istrinya itu bajunya lagi dan nyoba buat nenangin istrinya di situ. Setelah dipakein lagi bajunya, si Ustadz coba buat ngeluarin sosok yang udah ngerasukin Bu Sri sekarang. Dan untungnya sosok itu bisa dikeluarin. Setelah itu, si Ustadz pamit pulang. Dan sebelum pergi, dia ngasih pesan nih ke Pak Terjo. Setiap pagi, siang, dan sore ini menjelang maghrib, Pak Terjo diminta buat ngelilingin rumahnya. Dan kalau pas ngelilingin itu, dia nemuin bunga melati yang berserakan. Ambil itu bunga melati, terus bakar. Pagi harinya di desa Tejo Kromo, Pak Sumardi sama Bu Sumi berangkat lagi nih ke desa Wongso buat ke rumahnya Mbah Sur. Tujuannya ya buat ngegali informasi lagi nih lebih dalam soal praktek ilmu hitam yang dilakuin sama keluarganya Bagus. Singkat cerita, sampailah nih mereka berdua di desa Wongso dan mereka langsung pergi tuh ke rumahnya Mbah Sur. Dan pas mereka sampai di rumahnya Mbah Sur, ternyata Mbah Sur ini udah nungguin depan rumah. Udah standby dia. Di situ Mbah Sur kayak manggil-manggil gitu dan bilang, ayo cepet masuk, kalian harus tahu ini. Ya udah, Pak Sumardi sama Bu Sumi langsung masuk tuh ke dalam rumahnya Mbah Sur. Di dalam rumah, Mbah Sur cerita. Semalam ada salah satu warga yang kerasukan. Katanya sosok yang merasukinya selalu berpindah wadah. Pindah wadah? Maksudnya Mbah? Namanya Bu Sri dan Dini. Aku baru tahu kalau Dini adalah wanita yang nantinya bakal dijodohkan sama Bagus. Beberapa hari ke depan, bulan pernikahan tiba. Bagus akan menikah sama gadis dari desa ini yang namanya Dini. Tapi selama beberapa hari ini, orang tuanya selalu dapat teror. Dan ini salah satunya. Luka leher? Benar. Leher Bu Sri luka karena dia lehernya sendiri pakai pisau dapur. Untungnya dia masih bisa selamat. Terus Mbah Sur ceritain lagi lah tuh. Berdasarkan berita-berita dari warga desa, kalau si Bu Sri ini juga sampai ngegarukin badannya sendiri sampai luka-luka. Sampai situ Bu Sumi sama Pak Sumardi paham nih sama apa yang diceritain Mbah Sur. Sekaligus ya agak ngilu juga. Bu Sumi terus nanya lagi nih ke Mbah Sur. Terus apa yang harus kami lakukan? Biasanya perias pengantin itu akan mendatangi rumah dari calon pengantin Bagus. Aku tahu orangnya. Di desa Tejo Kromo, Bi Imah lagi ngadep nih ke Bunda Melati. Dia pengen laporan di situ sama apa yang udah terjadi. Bi Imah bilang, Bunda, akan banyak pengganggu di acara pernikahan nanti. Aku tahu. Mungkinkah ritualnya dipercepat? Sabar, kita ikuti semua kemauannya. Yang penting, kita harus tahu siapa yang benar-benar berniat menggagalkan rencana kita. Jangan kasih tahu ini ke Bagus. Kalau kita nanti berhasil menghabisi Sri, maka orang-orang yang ikut campur sama masalah ini akan terungkap dengan sendirinya.
Baik Bunda, tapi izinkan saya sama Cici yang mengurusnya. Baiklah. Habis itu Bimah pamit nih. Dan di rumahnya Bunda Melati itu, Bimah ngelewatin satu ruangan. Yang di dalamnya itu ada satu orang laki-laki tua yang bisa dibilang lagi di ambang kematian. Lagi sekarat lah. Bimah sebenarnya agak kasihan gitu loh sama orang tua itu. Karena orang itu dulunya adalah seorang bos kayu yang terkenal, kaya raya di desa Tejokromo. Tapi sekarang karena apa yang dilakuin sama Bunda Melati, dia jadi begitu. Bima terus keluar tuh dari rumahnya Bunda Melati dan pergi dari desa Tejokromo. Berdua tuh dia sama Cici anaknya. Mereka ini emang biasa kemana-mana berdua. Entah itu pas lagi ada job ngerias, ngunjungin Bunda Melati atau ya tugas-tugas lainnya. Tapi warga-warga desa Tejokromo nggak pernah tahu siapa mereka berdua sebenarnya. Para warga cuma nganggep ya Biimah sama Cici ini adalah orang yang kerja gitu loh di rumahnya Bunda Melati. Dan itu karena Bunda Melati sengaja nggak ngenalin mereka berdua ke warga. Cuma ada sesuatu nih yang nggak bisa diketahui sama banyak orang. Soal siapa orang yang di balik layar terkait perias pengantin pribadi itu. Sebelum pernikahan dimulai, nih gue jelasin. Sebelum pernikahan dimulai, biasanya Bunda Melati ini bakal nyuruh Biimah buat jadi perias pengantin. Cara ini dilakuin sama Bunda Melati buat ngiket si calon pengantin sama apa yang sebelumnya udah disiapin. Yaitu menjadikan pengantin tersebut sebagai wadah buat si demit manten. Nah, yang jarang orang tahu nih, perannya Cici. Perannya Cici ini adalah bisa dibilang apa ya, yang paling penting gitu. Yaitu Cici ini merias si pengantin di hari H pernikahan. Jadi, Biimah sama Cici ini punya pekerjaan masing-masing di waktu yang berbeda. Kalau Biimah, dia ngiket tuh kan. Ngiket si calon pengantin sama si demit manten ini sebelum hari pernikahan. Dengan tujuan buat ngejadiin si calon pengantin ini wadah buat si demit manten. Nah, sedangkan Cici, dia ini istilahnya mengeksekusi di hari pernikahan. Dalam artian, kalau si calon pengantin itu udah dijadiin wadah nih buat si demit manten, maka tugas Cici adalah merias si pengantin ini di hari pernikahan supaya si demit manten ini bisa ngambil alih wadah yang baru, yaitu si calon pengantin itu. Nah, pertukaran inilah yang disebut ngunduh jiwa, yang bertujuan buat ngambil jiwa dari wadah yang bakal dijadiin sebagai demit manten selanjutnya. Paham kan? Pas mereka berdua ini keluar dari rumahnya Bunda Melati, mereka ngeliat banyak banget tuh bunga melati yang bertebaran di sekitar rumah. Cici nanya di situ. 4 hari dari sekarang, apa semuanya bakal sesuai sama rencana di 1 tahun yang lalu? Bulan pengantin sebentar lagi tiba. Rahayu sebentar lagi akan tergantikan. Mbah Sur, berapa lama Mbah Sur diteror sebelum Rahayu dinikahi sama Bagus? Mbah Sur mikir sebentar tuh. Dia kayak lagi nginget-nginget tuh kejadian 1 tahun yang lalu. Dimana dia juga sempat diteror nih sebelum hari pernikahan tiba. Mbak Sur bilang, biasanya hari kedua semuanya selesai. Karena aku yakin teror itu bertujuan untuk menakut-nakuti saja. ngedenger jawabannya Mbak Sur, Pak Sumardi sama Bu Sumi cuma diem. Dan gak terasa ternyata waktu itu cepat banget. Sekarang udah jam 12 siang. Bu Sumi terus bilang lagi. Apa karena emang ada sesuatu yang sebenarnya telah atau akan ditawarkan sama pihak keluarganya Bagus? Tawaran? Iya, tawaran. Aku lihat ada 3 perbedaan dari 3 korban. Bu Sumi pelan-pelan ngejelasin tuh. Soal 3 perbedaan yang dia temuin di 3 kasus jenazah calon manten itu. Pertama, kasus kematiannya Rahayu. Yang jangkauan terornya itu bukan cuma ke si pengantin doang, bukan cuma ke si Rahayu doang, tapi juga sampai ke orang tuanya, yaitu Mbah Sur. Dalam kasus ini, cuma Rahayu yang meninggal, sedangkan Mbah Sur dia bisa selamat. Kedua, kasus kematiannya Kusumawati.
atau Wati. Ya, yang dimana jangkauan terornya itu cuma nyampe ke si Wati aja. Nah, yang ngebedain adalah Wati yang jadi korban ke-8 ini badannya nekuk. Ingat kan? Dan susah tuh buat dilurusin. Bapaknya Wati juga sehat-sehat aja. Adiknya si Wati, si JK, dia sehat-sehat aja. Mereka semua selamat. Terakhir, kasusnya masih berjalan nih. Dan masih belum tahu pasti nih akhirnya gimana. Kasusnya Dini. Di kasus ini Mbah Sur ngejelasin kalau ada perbedaan teror yang terjadi sama dia dan sama korban-korban sebelumnya. Kalau emang di setiap korban itu ada perbedaan, berarti ada sesuatu yang emang ikut serta dalam ritual atau rencana yang dilakuin sama Bunda Melati sebelum dia numbalin korban-korbannya. Pak Wikto, ayahnya Wati. Dia ini bisa dibilang lagi ngelakuin pekerjaan yang misterius. Nggak tahu apa, semenjak Wati meninggal, Pak Wikto ini sering banget keluar rumah. Nggak tahu ngapain. Dan kesibukan Pak Wikto ini ternyata nggak diketahui sama JK dan ibunya. Sampai di rumah, Pak Wikto langsung pergi tuh ke kamar mandi buat bersih-bersih. Dan kayak biasanya, habis mandi, Pak Wikto langsung nyuci baju sama celana yang barusan dia pakai. Padahal biasanya tugas nyuci itu adalah tugas ibunya. Tapi semenjak Wati meninggal, Pak Wikto udah biasa kayak gitu. Habis nyuci itu pakaian, Pak Wikto langsung jemur tuh di tempat yang terpisah. Dia biasa jemur pakaian itu di belakang rumah. Dan tempat itu emang tempat jemuran khusus buat pakaian dia sendiri. Nah, semenjak kematiannya Wati ya, keluarganya Pak Wikto ini bisa dibilang agak hancur. Walaupun ya sehari-hari mereka ini masih cukup lah. Tapi ada beberapa hal yang gak masuk akal. Istrinya Pak Wikto, Bu Heni namanya. Dia ini mendadak gak bisa gerak sama sekali. Bu Heni sekarang mesti terus tuh rebahan di atas kasur. Dan mau gak mau ngandalin si JK buat ngurusin pekerjaan rumah. Kayak nyuci, nyapu, nyiapin makanan dan segala macem. Udah 1 tahun tuh semenjak kematian Wati. JK masih belum nemuin titik terang soal kematian kakaknya itu. Selain itu, dia juga curiga nih sebenarnya sama bapaknya. Yang setiap hari pulang kerja, nah pas pulang kadang-kadang itu bawa duit banyak banget. Cuma yang gak bikin habis pikir adalah uang itu cepet banget habisnya. Cuma dalam hitungan hari habis itu duit. Dan setiap kali Pak Wikto pulang, JK ini gak mau gitu loh nanya pekerjaan bapaknya itu apa. Komunikasi antara mereka berdua juga bisa dibilang jadi agak minim. Nah, waktu itu Pak Wikto lagi ada di dapur nih. Dia lagi masak sayur favoritnya tuh sendirian. Nah, pas Pak Wikto ini lagi masak, masuk nih si JK ke dapur. Dia bilang, "Pak, Ibu mau makan. Beras kita habis." Bapak lagi masak. Nanti biar bapak yang nyuapin ibu. "Iya, Pak." Ya udah kan, JK balik badan terus dia pergi tuh dari dapur. Gak lama JK pergi, Pak Wikto nengok ke belakang nih. Ngecek itu si JK udah pergi apa belum. Dan pas sudah aman, dia keluarin tuh dari kantongnya. Kantong kresek. Terus dia ambil dari dalam kantong kresek itu kembang melati. 3 buah kembang melati itu dia masukin tuh ke dalam sayuran tadi yang lagi dia masak. Pak Wikto aduk-aduk itu sayur kan sampai itu nyampur semua. Sembari nunggu masakan selesai, JK nyiapin nasi nih. Pakai sisa beras yang emang udah terakhir. Habis itu dia pergi lagi ke dapur buat ngambil piring sama sendok sama garpu. Sampai di dapur, JK ini malah dibentak sama bapaknya. Kan sudah bapak bilang, bapak aja yang siapkan. Nah di situ JK ngerasa ada yang aneh nih sama bapaknya. Karena udah biasanya tuh JK siapin segala macem. Piring, sendok, garpu. Itu udah dia lakuin semenjak ibunya sakit. Tapi kali ini JK bingung sama omongan bapaknya itu. JK bilang, "Tapi Pak, aku takut bapak kerepotan." Kamu beresin depan rumah aja. Biar bapak yang siapin ini. "Baik Pak." Ya udahlah kan. JK biarin tuh bapaknya urus semuanya. Dia terus pergi ke depan rumah buat ngebersihin halaman. Sampai di depan rumah, JK ngeliat tuh
udah banyak banget bunga melati berserakan. Di situ JK udah ngerasa ada yang nggak beres. Dia terus merhatiin sekitaran nih. Siapa tahu ada yang usil gitu kan. Tapi masih perhatiin kayak gini. Nggak ada siapa-siapa. Dan yang bikin JK ngerasa lebih aneh lagi adalah bunga melati itu kayak ngebuat jejak. Bertebaran tuh sampai ke bagian belakang rumah. Nah di situ JK inget. Sebelumnya dia pernah ngeliat keanehan ini. Dulu pas sebelum kakaknya ini mau meninggal. Dia juga ngeliat banyak banget bunga melati bertebaran. Ya udah, dia ikutin tuh tebaran bunga melati kan sampai ke belakang rumah, ke tempat dimana bapaknya ini biasa jemur pakaian. Dan pas sampai di tempat jemuran, mampuslah dia, kaget dia. JK ngeliat ada sosok perempuan pakai baju pengantin lagi duduk ngebelakangin dia. Dan yang bikin ngeri itu adalah ini perempuan lagi ngejilatin celana dalamnya Pak Wikto. Lagi gini-gini gitu-gitu. JK perhatiin terus tuh kan. Itu jelas banget itu celana dalamnya Pak Wikto. Orang itu masih terang kok. Dan di celana dalamnya Pak Wikto itu kayak ada noda merah. Nggak tahu itu darah atau apa ya. Dan si perempuan pengantin ini ngejilatin itu. Nggak lama tiba-tiba itu perempuan nengok begini nih. Dan dia bilang, golek opo nang kene, cah bagus. Di situ JK cuma diem. Dia langsung ngibrit tuh ke depan rumah. Sampai di depan rumah dia udah ngos-ngosan tuh. Dia sambil nginget-nginget juga tuh sosok apa tadi tuh. Sampai akhirnya dia sadar kalau itu adalah demit manten. Abis itu JK masuk ke dalam rumah dan pergi ke kamar ibunya. Buat mastiin apa bener Pak Wikto ini nyuapin istrinya. Pas masuk ke kamar ibunya, bener. Pak Wikto lagi nyuapin tuh si Bu Heni. Ngeliat JK masuk, Pak Wikto nanya. Sudah dibereskan bagian depan rumah? Sudah Pak. Oh iya, besok jangan lupa panggil Bu Sumi dan Pak Sumardi ya. Bu Sumi dan Pak Sumardi yang tukang mandi jenazah itu Pak? Iya, nanti panggil mereka berdua ke rumah. Loh, kenapa memangnya Pak? Bapak mau silaturahmi saja. Aneh di situ. Karena nggak biasanya Pak Wikto ini manggil Bu Sumi sama Pak Sumardi kalau nggak ada keperluan yang benar-benar khusus. Dan semua orang di warga itu tahu kalau mereka berdua ini Pak Sumardi sama Bu Sumi bakal datang ke rumah. Kalau pertama ada kematian, ada pernikahan, atau emang ada urusan lain yang mendesak. Di situ JK bingung setengah mati. Kenapa Pak Wikto nyuruh dia buat manggil dua orang itu? Tapi ya udahlah, dia turutin perintah bapaknya itu. Dan di situ JK ngelihat ibunya itu makan makanan yang disuapin sama si Pak Wikto itu lahap banget, nggak kayak biasanya. Malam harinya JK nggak bisa tidur. Dia lagi nongkrong aja tuh depan rumah kan. Masih kepikiran tuh sama sosok perempuan pengantin yang tadi dia lihat di belakang rumah. Sama perintah aneh bapaknya yang nyuruh dia buat manggil Bu Sumi sama Pak Sumardi. Nggak tahu buat apa. Dan tepat tengah malam nih, Pak Wikto keluar rumah. Dan di situ Pak Wikto bilang, Bapak kerja dulu ya. kerja? Iya, Bapak ada kerjaan mendadak hari ini. Sebenarnya Bapak kerja apa? Semenjak Mbak Wati nggak ada, Bapak jadi aneh. Belum lagi penyakit ibu. Tolonglah Pak, kasih tahu JK. Tumben kamu cerewet, nak. Apa kamu lupa siapa yang menghidupi kamu? Kamu harus tahu, kita orang susah. Kita harus membuat penawaran khusus. Penawaran khusus? Nanti kamu tahu. Pak Wikto cium tuh kan, jidat anaknya itu. Habis itu dia pergi, ninggalin JK di depan rumah. Walaupun masih ngerasa janggal, JK di situ coba buat positive thinking. Dan dia coba buat nerima demi kebaikan ibunya. Pak Wikto terus pergi tuh. Tujuan dia adalah salah satu rumah gede di Tejo Kromo. Yaitu rumahnya Bunda Melati. Sampai di rumah gede itu,
Dia langsung disambut tuh sama si yang punya rumah. Selamat datang lagi, Wikto. Aku sudah melakukannya, Bunda. Kamu memang hebat, Wikto. Aku harap tawaran ini akan membuat kamu bahagia. Ternyata pria asing yang waktu itu ngedatengin rumahnya Bu Sri adalah Pak Wikto. Dia udah ngelakuin kerjasama sama Bunda Melati buat ngebongkar orang-orang yang lagi nyari tahu info tentang ritual yang lagi mereka jalanin. Bunda Melati bilang, Lalu, apakah mereka berdua datang ke rumahmu besok pagi? Pemandi jenazah itu akan datang. Bagus. Kita harus jebak tikus itu ke dalam perangkap. habis itu Pak Wikto dipersilahkan masuk ke dalam rumah. Karena sebentar lagi ritual malam bakal dimulai. Kita balik lagi ke rumahnya Pak Wikto. Nah, si JK nih, akhirnya dia tidur nih, masuk ke kamar, tidur tuh nyenyak banget. Sampai gak lama kemudian, tiba-tiba, kedengeran kayak ada sesuatu nih dari arah kamar mandi. JK di situ kebangun dan dia langsung keluar kamar tuh. Takutnya ada maling atau apa gitu kan. Pas keluar kamar, dia kaget bukan main. Karena pintu kamar ibunya itu udah kebuka lebar. JK langsung cari tuh ibunya dalam kamar kan. Tapi gak ada siapa-siapa. Dia panggil-panggilin tuh ibunya kan. Bu. Gak ada tanggapan. Dia cari ke depan rumah juga gak ada. Tapi yang belum dia cek adalah kamar mandi. Pelan-pelan dia pergi tuh ke kamar mandi. Dan tepat di depan pintu, JK ngeliat udah ada kembang melati tuh berserakan. Makin penasaran dong. Dia buka itu pintu kamar mandi. Dan pas udah kebuka, sat. Ibu! Apa yang sebenarnya terjadi sama ibunya JK? Apakah Pak Wikto itu sudah melakukan hal yang membuat ibunya JK ini kenapa-napa? Kalau benar ibunya JK ini kenapa-napa, berarti suruhan Pak Wikto ke JK buat manggil Bu Sumi sama Pak Sumardi itu adalah buat kita tonton di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Jo. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.